Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dery Nugraha MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Pendidikan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Kintan Melani, mahasiswi semester 7 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil instrumen penelitian saya yang berjudul Pengaruh Beasiswa Prestasi Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas 10 IPS di SMA Negeri B. Sebelumnya, saya akan menyampaikan terlebih dahulu poin-poin yang akan saya sampaikan nanti. Poin yang pertama yaitu latar belakang, poin yang kedua yaitu kajian teori, dan poin yang ketiga yaitu metodologi penelitian, dan poin yang terakhir yang keempat yaitu kuesioner. Untuk itu kita langsung saja ke poin yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang di sini adalah kenapa saya mengambil judul ini. Judulnya tadi adalah Pengaruh Beasiswa Prestasi Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas 10 IPS di SMA Negeri B. Jadi, di dalam judul ini terdapat dua variabel. Yang pertama ada variabel bebas dan yang kedua ada variabel terikat. Jadi, kenapa saya memilih judul ini? Yang pertama di sana ada beasiswa prestasi. Jadi, alasan saya memilih beasiswa prestasi itu karena beasiswa prestasi ini merupakan salah satu beasiswa yang ada sasarannya kepada siswa yang berprestasi. Maka dari itu, saya memilih beasiswa prestasi. Lalu di dalam judul ini juga terdapat motivasi belajar siswa kelas 10 IPS. Nah, kenapa saya mengambil kelas 10? Karena kelas 10 ini tuh masih awal-awal masuk SMA dan semangat belajarnya itu masih tinggi, sehingga apabila diberikan sosialisasi terkait beasiswa prestasi ini, diharapkan mampu mendorong siswa untuk lebih giat lagi dalam belajarnya. Yang selanjutnya adalah poin yang kedua, yaitu kajian teori. Di sini ada pengertian beasiswa menurut Lahinta di dalam jurnal Raka Ramadan dan kawan-kawan pada tahun 2017. Mengatakan bahwa beasiswa itu adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Beasiswa ini dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, perusahaan, ataupun yayasan. Jadi beasiswa itu merupakan bentuk penghargaan yang berupa pemberian atau dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada siswa yang masih aktif mengikuti pembelajaran di sekolah itu dengan keunggulan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Lalu yang selanjutnya di sini ada pengertian beasiswa prestasi. Di dalam jurnal Arbidakyu pada tahun 2011 menyatakan bahwa pengertian beasiswa prestasi itu adalah pemberian bantuan keuangan kepada seorang pelajar atau mahasiswa sebagai bentuk balas jasa atas prestasi atau karena kebutuhan dengan tujuan untuk mencapai keberlangsungan pendidikannya. Jadi maksud dari program beasiswa prestasi tersebut adalah memberikan beasiswa prestasi kepada siswa yang memiliki prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Adapun di sini tujuan beasiswa prestasi di dalam jurnal Arbidakyu pada tahun 2011 menyatakan bahwa tujuan pemberian beasiswa prestasi ini adalah untuk meningkatkan motivasi, meningkatkan prestasi dan semangat belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pemberian beasiswa prestasi ini adalah untuk memotivasi peserta didik agar senantiasa mempertahankan prestasi belajarnya selama studi. Lalu yang selanjutnya di sini ada pengertian motivasi. Pengertian motivasi menurut Umam pada tahun 2012 menyatakan bahwa motivasi ini didefinisikan sebagai dorongan. Dorongan merupakan suatu gerak jiwa dan perilaku seseorang untuk berbuat. Sedangkan motif dapat dikatakan suatu driving force yang artinya sesuatu dapat menggerakkan manusia untuk melakukan tindakan atau perilaku dan di dalam tindakan tersebut terdapat tujuan tertentu.
Adapun di sini pengertian belajar. Pengertian belajar menurut Saiful dan Aswan pada tahun 2014 menyatakan bahwa belajar itu adalah suatu aktivitas di mana terdapat sebuah proses dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak bisa menjadi bisa untuk mencapai hasil yang optimal. Untuk yang selanjutnya, di sini ada pengertian motivasi belajar. Menurut Clayton dalam Hamdu 2011 menyatakan bahwa motivasi belajar ini adalah kecenderungan siswa dalam melakukan segala kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Jadi, motivasi dan belajar itu merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Adapun di sini faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Di sini ada faktor yang mempengaruhi motivasi belajar menurut Sudirman tahun 2014 menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar pada siswa adalah yang pertama, tingkat motivasi belajar, yang kedua tingkat kebutuhan belajar, yang ketiga minat, dan yang keempat ada sifat pribadi. Jadi keempat faktor tersebut saling mendukung dan timbul pada diri siswa sehingga tercipta semangat belajar untuk melakukan aktivitas sehingga tercipta tujuan pemenuhan kebutuhannya. Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu metodologi penelitian. Jadi metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah siswa kelas 10 di SMA Negeri B. Lalu untuk objek penelitiannya itu adalah pengaruh beasiswa prestasi terhadap motivasi belajar siswa. Dan adapun populasi dan sampel. Populasinya adalah siswa SMA Negeri B, kemudian untuk sampelnya adalah siswa kelas 10 IPS. Dan untuk hipotesis pada penelitian ini yaitu untuk H1-nya terdapat pengaruh beasiswa prestasi terhadap motivasi belajar siswa kelas 10 IPS di SMA Negeri B. Lalu untuk H0-nya tidak terdapat pengaruh beasiswa prestasi terhadap motivasi belajar siswa kelas 10 IPS di SMA Negeri B. Dan untuk yang selanjutnya di sini ada poin keempat, yaitu poin terakhir. Di sini saya akan menampilkan kuesioner yang di dalamnya itu terdapat pernyataan. Yang pertama pernyataan tentang beasiswa prestasi yang di dalamnya itu terdapat 5 poin. Yang selanjutnya ada pernyataan tentang motivasi belajar siswa yang di dalamnya itu terdapat 12 poin. Jadi dengan total pernyataannya itu adalah 17 pernyataan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.